Pemirsa Dava Ismu, kali ini saya ditemani oleh Bang Arifin. Bang Arifin ini bagian keuangan ya. Dia berkecimpung di bidang keuangan. Sekarang di PT Riston ya? Ya, PT Riston Solusi Indonesia. Sekarang kan zamannya orang-orang bilang nih, saya nggak tahu benar apa enggak. Orang bilang susah nyari kerja, gampang nyari duit. Nah, susah nyari kerja, gampang nyari duit. Jadi orang berbondong-bondong cari kerja susah, tapi justru malah yang nggak dapat kerjaan, yang lagi nganggur, malah gampang nyari nyari duitnya. Contohnya freelance. Contohnya apalagi Gojek ya kan? Itu. Nah, calo ya itu nggak kerja mereka, tapi gampang nyari dapat duit. Nah itu. Nah sekarang gini, ketika mereka sudah mendapatkan uang gitu kan, tapi permasalahan selanjutnya adalah mereka nggak bisa mengelola uang. Nah, Kang Arifin punya nggak tips buat kita nih anak-anak yang bisa dibilang masih muda dalam mengelola uang sebelum datang masa tua, maksudnya walaupun udah tua. Gimana Arifin? Ya kalau dikatakan mengelola uang ya sebetulnya prinsipnya mungkin sama lah ya. Kita harus perlu namanya saving setiap kali kita mendapatkan pemasukan, entah itu dari selain gaji yang bulanan mungkin, atau dari sifatnya yang tadi Mas Anggi sampaikan terkait masalah freelance itu kan ya. Jadi memang harus menyisihkan. Biasanya kalau untuk dana darurat itu sekitar ya idealnya sih sekitar 10% lah dari 10% income yang kita dapat gitu. Berarti kalau misalnya gini, gaji saya 5 juta nih, artinya tiap bulan 500.000 ya untuk sifatnya dana darurat tadi kan. Jadi kalau memang kita secara kontinu aja melakukan itu ya niscaya bisa beli sesuatu yang kita inginkan dalam target tertentu. Artinya kita dalam mengelola uang, penghasilan yang kita dapat jangan semua dihabisin, tapi sisakan 10% untuk kita tabung bulan. Ya. Di atas itu mungkin lebih bagus. Di atas itu lebih bagus, tapi minimal idealnya ya 10 lah. Cuma yang menarik juga tadi yang Mas Anggi bilang kan, susah nyari kerja, tapi gampang nyari duit. Ya, zaman sekarang bilang gitu. Jadi apa ya, saya sering baca itu di mana-mana, di medsos, di status orang, banyak yang saya baca. Ya, karena memang sesungguhnya emang rezeki itu sudah ditentukan, tapi memang harus tetap berusaha. Calok atau mediator pun itu kan mereka berusaha, tidak diam diri gitu kan. Nah, kebetulan memang saya inisiasi sama teman-teman itu mendirikan perusahaan namanya PT Riston Solusi Indonesia itu memang berkaitan untuk semacam agregator lah. Jadi mediasi atau ya kan selama ini calo-calo itu atau mediator kan sifatnya mereka masing-masing sendiri. Nah kita coba untuk membentuk sebuah entitas ya, agregator ini sifatnya ya teman-teman tuh terorganisir. Ya kita bisa bermanfaat bagi misalkan para pelaku usaha atau orang-orang yang konsumtif ingin mengajukan ke sebuah lembaga keuangan tidak mengerti seperti apa, dan situ peran kita sebagai agregator. Artinya boleh nggak saya potong? Boleh nggak saya bilang begini, saya ingin mengakses uang, tapi saya nggak punya cara atau mungkin nggak tahu caranya, jadi lewat agregator itu. Ya, lewat kita sebagai konsultan finance-nya. Apakah ini sudah bankable gitu untuk mengajukan proses keperbankan atau belum, nanti kita ya konsultan lah dengan kita, dengan konsultasi gratis dengan kita seperti apa, sampai dengan kita bisa merecovery keuangan kita secara normal. Lebih bagus sih memang tidak untuk mengajukan ke lembaga keuangan, dan lebih bagus tadi ketika kita sudah menyiapkan saving yang 10% itu, ketika kita target misalkan 5 tahun ingin membeli rumah dengan saving itu ya tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin lah, pasti akan tercapai gitu kan. Cuma terkadang juga ada yang masyarakat kita pengennya cepat kan, istilahnya kita ingin mengajukan KPR misalnya ke perbankan, bingung seperti apa ya, kita fungsi kita di situ lah sebagai agregator, menjembatani antara lembaga keuangan dengan nasabah atau konsumen. Di situ kita dapat jasa konsultannya. Jadi sifatnya sih kita ingin membantu, tujuannya ingin mengumpulkan teman-teman yang di luar. Satu sisi juga ingin membantu masyarakat yang
masih awam lah tentang lembaga keuangan, tentang bagaimana mungkin apalagi para pelaku usaha ya, bagaimana sih cara membuat pembukuan yang kedepannya apabila dia ingin meningkatkan modal kerjanya, ingin mengajukan ke perbankan, pembukuannya seperti apa yang bagus. Kita melakukan freelance untuk konsultasinya dan sebagainya. Jadi kita itu tidak mesti harus orang yang ingin mengajukan ke lembaga keuangan, tapi kalau ingin konsultasi terkait finance dan lain-lain ya kita welcome saja, karena diskon dibentuk itu seperti namanya, solusi, memberikan diskon solusi. Memberikan solusi. Makanya kita tagline-nya terus bergerak. Nah ini kalau saya dengar dari percakapan Mas Kirwa Mas Arifin ini, saya melihatnya seperti Safir Senduk nih. Jadi ya, jangan salah nih. Kalau mau itu ya konsultasi bisa. Jadi ternyata memang pengelolaan keuangan itu nggak cuman untuk pribadi, tapi ketika sudah berorganisasi, sudah berkelompok sampai jadi sebuah institusi, ketika itu ingin mengelola uang juga itu hati-hati makanya. Iya. Makanya perusahaan agregator itu bahkan di OJK ada, seperti yang kita pernah dengar mungkin ada namanya loan market. Nah, loan market itu kan juga perusahaan agregator. Cuman kalau memang diskon solusi ini tidak hanya sebagai agregator, tapi banyak bisnis yang lain juga yang di dalamnya ada juga trading, kemudian ada juga jasa sewa menyewa kendaraan, ada juga konsultan pajaknya. Jadi tidak hanya sebatas kebetulan memang ada divisi atau bagian yang produknya itu terkait masalah konsultan finance-nya.